Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Putra Prasetyo dengan NBI 14124061. Sini saya akan mempresentasikan laporan analisis produktivitas dengan metode pospek. Sini saya milih perusahaan sabun. Definisi model pospek. Pospek merupakan singkatan dari P, Production, O, Arbeiter, Bor, and C, Organization, S, Sales, P, Produk, Capital. Metode pospek merupakan alat ukur yang digunakan sebagai pengukuran produktivitas parsial. Model pospek juga dikenal dengan roda produktivitas Haberstein yang biasanya dijadikan sebagai referensi acuan atau tolak ukur bagi para industriawan dalam usaha mengukur dan meningkatkan produktivitas di bidang industri. Model pospek mengevaluasi beberapa faktor, antara lain mengevaluasi sumber daya berdasarkan alokasi dana, produktivitas dengan elemen-elemen yang diukur, yaitu produksi, penjualan, organisasi, tenaga kerja, produk, dan modal. Latar belakang: industri makanan dan minuman berkembang pesat, termasuk perusahaan sabun yang diminati masyarakat karena permintaannya stabil. Persaingan yang ketat menuntut perusahaan mengelola sumber daya secara efisien agar daya saing produktivitas menjadi indikator utama keberhasilan. Namun banyak perusahaan sabun masih menghadapi kendala seperti pemborosan dan pengelolaan yang kurang optimal. Oleh karena itu, digunakan model pospek, produksi, organisasi, penjualan produk, tenaga kerja atau arbiter, bor, modal, untuk menganalisis secara menyeluruh kekuatan dan kelemahan usaha sehingga disusun laporan ini. Rumus perhitungan rasio model Haberstein pospek. Rumusnya nomor 1, aspek produksi, rasio produksi. Rumus sama dengan pendapatan bersih dibagi HPP. 2, organisasi, rasio produktivitas organisasi sama dengan nilai tambah dibagi biaya umum. 3, penjualan, rasio produktivitas penjualan sama dengan laba kotor dibagi biaya penjualan. Produk, rasio produktivitas produk, laba kotor dibagi biaya langsung. Untuk tenaga kerja, rasio produktivitas tenaga kerja, laba kotor dibagi gaji total. Yang keenam, modal, rasio produktivitas modal sama dengan pendapatan bersih bagi modal. Rumus perhitungan indeks model Haberstein pospek ada 2 konsep perhitungan, yaitu indeks produktivitas IP periode dasar dan indeks produktivitas IP periode saat ini. Indeks produktivitas IP periode dasar merupakan periode pertama. Rumusnya indeks produktivitas periode dasar sama dengan produktivitas dasar dibagi rasio produktivitas dasar. Yang B, indeks produktivitas IP periode saat ini. Periode dasar merupakan periode pertama. Rumusnya indeks produktivitas IP periode saat ini sama dengan rasio produktivitas saat ini dibagi rasio produktivitas dasar. Aspek produksi dan organisasi. Aspek produksi, formulasi pendapatan bersih dibagi dengan harga pokok penjualan HPP. Kinerja maksimum rasio tertinggi 153 yang diperoleh pada bulan Januari dan Februari. Kinerja minimum rasio terendah berada pada angka 1,10 di bulan Juni. Median kerja nilai tengah rasio produktivitas produksi stabil di angka 1,32. Lalu untuk aspek organisasi, formulasi nilai tambah personal dibagi dengan biaya umum perusahaan. Kinerja maksimum efisien organisasi tertinggi diperoleh pada bulan Juni sebesar 2,39. Kinerja umum rasio terendah dialami di bulan Januari tahun kedua sebesar 1,65. Untuk median kerja, nilai tengah efektivitas operasional organisasi berada pada rasio 2,8.
Aspek penjualan dan produk. Aspek penjualan, formulasi laba kotor operasional dibagi dengan total biaya penjualan. Kinerja maksimum rasio tertinggi dicatatkan pada bulan November sebesar 6,15. Kinerja minimum efisiensi penjualan terendah dialami di bulan Mei sebesar 5,11. Median kerja nilai tengah pengembalian pemasaran stabil di angka rasio 5,60. Aspek produk, formulasi nilai tambah produk dibagi dengan biaya umum produk. Kinerja maksimum rasio tertinggi dicatatkan pada bulan Januari tahun kedua sebesar 0,44. Kinerja minimum rasio terendah terjadi pada bulan Februari sebesar 0,32. Median kerja nilai tengah efisiensi produk berada pada angka moderat yaitu 0,38. Untuk aspek tenaga kerja dan modal, formulasi aspek tenaga kerja, laba kotor dibagi dengan pengeluaran gaji karyawan. Kinerja maksimum produktivitas tertinggi diraih pada bulan September sebesar 78,8. Kinerja minimum titik efisiensi terendah dialami di bulan Juli sebesar 23,5. Median kerja nilai tengah efektivitas tenaga kerja berada pada rasio 40,55. Aspek modal, formulasi pendapatan dibagi dengan total modal aktif. Kinerja maksimum puncak rasio tercatat di bulan Januari sebesar 1,78. Kinerja minimum penurunan kritis terjadi pada bulan Maret tahun kedua sebesar 1,3. Median kerja nilai tengah efektivitas pemanfaatan modal berada pada rasio 1,15. Berikut adalah tabel produktivitas. Total sama rata-ratanya ini. Grafik perbandingan rasio. Di sini tenaga kerja mengalami kenaikan 495,4. Tabel indeks produktivitas IP. Berikut datanya. Untuk grafik pertumbuhan IP-nya seperti ini. Kesimpulan dan rekomendasi. Analisis rasio 2 indeks IP. Analisis rasio produktivitas keseluruhan. Aspek tenaga kerja memiliki rata-rata rasio produktivitas tertinggi sebesar 495,4 sehingga menjadi aspek yang memberikan kontribusi produktivitas paling besar dalam perusahaan. Hal ini bisa menunjukkan bahwa pemanfaatan tenaga kerja telah berjalan efektif dibanding aspek lainnya. Aspek produk memiliki rata-rata rasio produktivitas terendah sebesar 4,23 yang menunjukkan bahwa produktivitas pada aspek produk masih perlu ditingkatkan melalui pengembangan kualitas produk, inovasi, dan peningkatan nilai tambah produk. Yang kedua, analisis indeks produktivitas IP. Aspek modal memiliki rata-rata indeks produktivitas IP tertinggi sebesar 17,32 yang menunjukkan bahwa efisien penggunaan modal memberikan kontribusi terbaik terhadap peningkatan produktivitas perusahaan. Aspek tenaga kerja memiliki rata-rata indeks produktivitas IP terendah sebesar 11,89 sehingga perlu dievaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas penggunaan tenaga kerja agar peningkatan produktivitas dapat lebih optimal. Secara keseluruhan rata-rata indeks menunjukkan bahwa seluruh aspek masih berada pada kondisi yang cukup baik, namun terdapat peluang peningkatan terutama pada aspek tenaga kerja. Untuk rekomendasi perbaikan pada aspek produk, melakukan pengembangan dan inovasi secara berlanjut, meningkatkan kualitas produk sesuai kebutuhan pelanggan, melakukan analisis nilai value analisis untuk meningkatkan nilai tambah produk, memantau tingkat keuntungan dan umpan balik konsumen sebagai dasar perbaikan produk. Perbaikan pada aspek tenaga kerja, meningkatkan keterampilan karyawan, menyusun sistem yang lebih efisien atau ergonomis, meningkatkan motivasi kerja melalui sistem penghargaan dan evaluasi kinerja,
mengoptimalkan pembagian tugas pengawas agar produktivitas tenaga kerja meningkat. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.